Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak Kak Yusuf. Nah, jadi di Bimbel Salib ini kakak mengajar sosiologi. Nah, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, juga kakak mengajar untuk SMP juga ya, khususnya untuk pelajaran IPS. Oke, Oke baik ya, hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI. Ada 15 nomor ya di sini ya. Nah, sebentar kakak share screen dulu ya soalnya. Oke, teman-teman semua, udah ada belum soalnya di layar kalian? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Kalau misalnya udah ada soalnya, nah di sini kan kakak membahas soal sosiologi ya, cuman kakak nggak mau nih ya dari pembahasan kita hari ini hanya satu arah gitu. Jadi kakak terus yang jelasin gitu kan. Nah, jadi kakak pengen ya atau kakak minta untuk kalian semua yang udah join di sini ya yang ingin mengikuti pembahasan sosiologi ini, kakak minta juga kalian ada interaktif juga ya, ada interaksi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada beberapa soal yang belum paham gitu ya. Jadi kakak minta enggak pasif gitu ya. Jadi dari kalian juga kakak minta aktif ya, bertanya ataupun apa sih ada beberapa materi yang belum dipahami ya, boleh minta dijelasin lagi atau mungkin kalian juga ada yang ingin menambahkan gitu, silakan aja gitu ya. Jadi kita di sini pembahasannya kakak minta nggak cuma satu arah ya, tapi ada komunikatif juga dari kalian, ada interaktif juga. Gitu. Oke, kita mulai aja ya dari nomor 46. Ya, di sini udah ada 15 soal dari nomor 46 sampai nomor 60. Oke. Nah, kita lihat untuk nomor 46. Nah, nomor 46 ini ya di sini sudah tertera ya, udah kakak kasih keterangan di sini bahwa nomor 46 ini adalah materi tentang perspektif atau teori sosiologi. Nah, jadi biasanya dalam soal SBMPTN maupun soal-soal SIMAK UI, nah, kalian akan menemukan soal teori sosiologi. Nah, perspektif atau teori itu artinya sama ya. Jadi dalam sosiologi kita mempelajari teori para ahli. Nah, nomor 46 kita lihat soalnya ya. Seorang pakar sosiologi masa klasik yang melakukan kajian mengenai bunuh diri adalah, nah, jadi di sini ya di soal nomor 46 ya ada namanya seorang pakar sosiologi klasik. Nah, klasik ini artinya apa sih? Klasik ini adalah tokoh sosiologi yang jadul gitu, yang lawas gitu ya. Jadi disebutnya klasik. Nah, kalau yang modern itu disebutnya apa, Kak? Nah, yang modern itu adalah disebutnya tokoh sosiologi kontemporer. Nah, sedangkan kalau tokoh sosiologi yang klasik itu ya itu adalah tokoh sosiologi yang lawas, yang jadul gitu ya. Nah, jadi kata di soal nomor 46 ini pakar sosiologi klasik yang melakukan kajian mengenai bunuh diri itu siapa? Nah, jadi tokoh sosiologi lawas, tokoh sosiologi jadul yang membahas tentang teori bunuh diri itu siapa? Nah, kita lihat di sini ya. Nomor 46 ini pilihannya yang A ada Max Weber, yang B ada Emil Durkheim, yang C ada Karl Marx, yang D ada Herbert Spencer, yang E ada Auguste Comte ya, atau dibaca itu Auguste Comte. Nah, di sini ya dari kelima tokoh sosiologi ini yang klasik itu yang mana? Nah, ini semuanya adalah tokoh sosiologi klasik gitu ya. Dari mulai Max Weber sampai Auguste Comte ya, ini adalah tokoh sosiologi klasik. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi teori yang dimiliki oleh beberapa tokoh sosiologi ini itu teorinya ada apa aja. Nah, kita lihat di sini. Pertama, kita lihat Max Weber. Max Weber ya, dia punya teori yang namanya teori tindakan sosial. Nah, pertama ada teori tindakan sosial. Nah, yang kedua, Max Weber punya namanya teori birokrasi. Nah, jadi Max Weber ini punya dua teori utama. Ya, yaitu teori tindakan sosial sama yang kedua itu teori birokrasi. Oke, yang pertama dulu kita bahas ya. Teori tindakan sosial. Max Weber
punya 4 teori tindakan sosial. Yang pertama ada namanya tindakan sosial rasional instrumental. Nah, ini maksudnya apa, Kak? Teori tindakan sosial rasional instrumental adalah tindakan sosial yang didasarkan atas tujuan, ya, efektivitas tujuan. Oke, jadi tindakan sosial rasional instrumental adalah tindakan sosial yang didasarkan atas efektivitas tujuan. Maksudnya itu gimana? Contoh misalnya ya seorang anak misalnya si A ke sekolah naik motor itu naik motor misalnya 30 menit. Sedangkan naik mobil 1 jam. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah si A ke sekolah naik motor 30 menit, sedangkan naik mobil 1 jam. Nah, sekarang pertanyaannya gini, si A ini akan memilih yang mana? Nah, maka ya secara rasional, secara logika gitu kan, maka dia akan memilih yang naik motor. Kenapa? Karena naik motor itu cepat 30 menit. Nah, sedangkan naik mobil itu 1 jam. Nah, itu adalah yang disebut tindakan sosial rasional instrumental. Jadi seseorang itu lebih didasarkan atas efektivitas tujuan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan sosial orientasi nilai. Nah, tindakan sosial yang didasarkan orientasi nilai ini apa? Ini berkaitan dengan keagamaan. Gitu. Keagamaan contoh misalnya, seseorang memberikan sumbangan terhadap orang miskin misalnya. Terus seseorang rajin beribadah. Nah, ini adalah termasuk tindakan sosial orientasi nilai. Jadi tindakan-tindakan itu adalah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, ya, atau nilai-nilai keagamaan. Itu disebut tindakan sosial orientasi nilai. Yang ketiga, ada tindakan sosial tradisional. Nah, ini tindakan yang berkaitan dengan apa nih? Nah, berkaitan dengan tradisi. Nah, misalnya apa contohnya? Contohnya itu upacara adat, gitu kan. Terus apa lagi? Memberikan sesajen, misalnya gitu kan. Atau misalnya berkaitan dengan apalagi sih, upacara ngabin ya, termasuk itu juga upacara adat dan lain-lain. Nah, itu adalah tindakan sosial yang tradisional, gitu ya. Jadi berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Oke. Nah, terus yang terakhir ada tindakan yang namanya tindakan afektif. Afektif itu artinya apa? Afektif itu adalah tindakan berdasarkan kasih sayang. Misalnya apa contoh? Misalnya ada teman yang sedang sedih, nah kita support, ya kita membantunya gitu. Nah, itu disebut tindakan sosial yang afektif. Gitu. Nah, jadi itu ya intinya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tindakan-tindakan sosial ada 4 tadi ya. Sosial rasional instrumental, ada yang orientasi nilai berarti berkaitan dengan agama gitu ya. Nah, terus ada lagi yang ketiga ada tindakan tradisional itu tradisi. Nah, terus yang tindakan sosial afektif itu yang kasih sayang. Nah, terus teori yang kedua Max Weber ada namanya teori birokrasi. Nah, teori birokrasi ini apa, Kak? Birokrasi itu artinya apa? Birokrasi itu berkaitan dengan struktur organisasi. Nah, jadi Max Weber itu bilang dalam suatu organisasi itu pemimpinnya itu berbeda-beda ya. Ada yang pemimpinnya dipilih secara voting gitu kan. Ada pemimpin yang dipilih secara karismanya gitu. Ada pemimpin yang dipilih berdasarkan keturunan. Nah, jadi itu disebut teori birokrasi. Ya, artinya teori yang membahas tentang struktur organisasi. Ya, intinya seperti itu. Nah, itu tokoh si Max Weber ya. Sedangkan kita lihat tokoh yang kedua, ada namanya Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim dia punya 2 teori utama. Yang pertama ada teori struktural fungsional dan yang kedua ada teori bunuh diri. Nah, jadi yang mengungkapkan teori bunuh diri itu siapa? Si Emil Durkheim.
Nah, maka kita bahas sekarang ya, bedanya apa nih? Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, teori struktural fungsional. Struktural fungsional itu artinya apa sih? Struktural fungsional artinya adalah masyarakat diikat oleh nilai dan norma, serta masyarakat menjalankan fungsi masing-masingnya dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya teori struktural fungsional itu berkaitan dengan nilai dan norma. Kan? Kita tuh ya sebagai masyarakat, sebagai manusia, kita kan nggak hidupnya kan pasti diatur kan, jadi nggak boleh kita hidup semaunya gitu kan, nggak boleh kita hidup barbar gitu. Nah, jadi di sini ya kita diatur oleh nilai dan norma, itu disebutnya teori struktural fungsional dan menjalankan fungsinya dengan baik. Gitu. Kemudian yang kedua ada namanya teori bunuh diri. Nah, bunuh diri ini banyak nih macam-macamnya nih. Nah, pertama ada bunuh diri anomi. Nah, anomi itu orang bunuh diri gara-gara apa? Nah, masyarakat banyak yang bunuh diri karena keadaan di masyarakat uh, tidak stabil ya, atau kacau. Nah, jadi biasanya kalau misalnya keadaan di masyarakat itu kacau, tidak stabil, nah, banyak orang yang bunuh diri ya. Banyak orang yang tidak kuat dengan keadaan yang kacau. Nah, maka menurut Emil Durkheim itu disebut adalah bunuh diri anomik karena keadaan di luar itu kacau gitu ya. Yang kedua, ada tipe bunuh diri fatalistik. Nah, kalau tipe bunuh diri fatalistik itu bunuh diri karena apa? Bunuh diri karena tertekan dengan aturan. Nah, jadi kalau misalnya anomik itu aturan yang terlalu longgar, ya terlalu kacau. Nah, sedangkan kalau yang fatalistik itu aturannya terlalu mengekang. Nah, jadi ada juga orang yang stres gitu kan, orang stres yang diatur-atur, kan, terus aturannya terlalu ketat gitu kan. Maka orang stres, nah, bisa bunuh diri, itu disebutnya bunuh diri fatalistik. Oke. Kemudian selanjutnya ada bunuh diri altruistik. Nah, altruistik ini artinya apa nih? Altruistik ini artinya adalah bunuh diri karena tingkat kesolidan yang tinggi. Nah, jadi ada juga bunuh diri karena tingkat kesolidan yang tinggi. Kelompoknya itu solid. Contohnya apa? Contohnya itu bunuh diri harakiri. Bunuh diri harakiri itu apa? Jadi ini prinsip Jepang ya, prinsip tentara Jepang. Jadi mendingan bunuh diri gitu kan daripada rahasia timnya atau rahasia kelompok itu bocor gitu, atau rahasia dari kelompoknya itu tersebar ke musuh. Nah, itu disebut bunuh diri altruistik. Nah, jadi dia rela bunuh diri daripada informasi kelompoknya bocor gitu ya. Itu bunuh diri karena tingkat kesolidan yang tinggi. Nah, terus ada lagi bunuh diri egoistik. Ya, bunuh diri karena untuk kepentingan kelompok. Nah, misalnya apa contohnya? Bunuh diri teroris. Nah, bunuh diri teroris itu adalah bunuh diri untuk kepentingan kelompoknya. Nah, jadi beda ya. Altruistik sama egoistik itu beda. Altruistik itu karena kelompoknya solid, tapi kalau egoistik itu bunuh diri karena ada tujuan tertentu. Nah, itu menurut pemikirannya Emil Durkheim. Oke. Nah, selanjutnya ya ada tokoh yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Nah, tokoh yang ketiga itu ada namanya Karl Marx. Karl Marx itu dia punya teori yang namanya teori konflik. Nah, teori konflik itu berisi apa? Teori konflik itu ya teori antara konflik antara si borjuis dan si proletar. Nah, borjuis ini siapa? Borjuis itu adalah si pemilik modal atau pemilik perusahaan gitu ya. Sedangkan kalau proletar itu adalah buruh ya atau si pekerjanya. Nah, jadi Karl Marx itu punya teori-teori konflik. Yang konflik itu siapa? Yang konflik itu ya si borjuis dan si proletar. Mereka itu saling berkonflik karena apa? Karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Ya. Borjuis kepentingannya apa? Kepentingannya itu ingin apa sih perusahaan itu maju gitu kan. Perusahaan itu mendapat keuntungan besar. Nah, sedangkan si proletar, si buruh itu kepentingannya apa? Kepentingannya mereka memiliki kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya
si buruh ini pengen naik gaji atau naik penghasilan gitu. Makanya sering demo kan antara si borjuis, si proletar ini sering demo ke pihak borjuis gitu. Itu menurut teorinya Karl Marx. Oke. Selanjutnya ada teorinya Herbert Spencer. Herbert Spencer itu dia memiliki teori masyarakat. Nah, isi dari teorinya apa? Di mana masyarakat diikat oleh seperangkat aturan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang hidup bersama dalam satu wilayah yang sama. Kalau Herbert Spencer, dia punya teori masyarakat. Nah, isi dari teorinya intinya apa? Nah, masyarakat itu diikat oleh seperangkat aturan. Nah, jadi intinya masyarakat itu punya aturan lah, gitu ya intinya. Dan masyarakat itu adalah orang-orang ya, atau individu yang hidup bersama ya, dalam satu wilayah yang sama. Itu teorinya Herbert Spencer. Nah, yang terakhir ya, tokoh yang terakhir itu ada tokoh yang namanya itu Auguste Comte. Ya, Auguste Comte gitu. Nah, dia punya teori namanya teori perkembangan masyarakat yang terbagi dalam 3 tahap. Pertama ada tahap teologis. Teologis itu apa? Tahap masyarakat, apa sih masyarakat yang menyembah dewa dewi. Atau disebut itu peradaban kuno gitu ya. Nah, terus ada lagi yang kedua, tahap metafisik. Tahap metafisik ini apa? Masyarakat tradisional. Nah, dia itu adalah masih yang percaya terhadap mitos gitu kan, hayul gitu. Terus percaya lagi terhadap apa sih, kekuatan goib gitu ya, kekuatan goib. Nah, jadi misal tuh kalau misalnya metafisik, contohnya misalnya masih ada orang yang percaya apa sih, penggandaan uang di dukun misalnya gitu. Ada orang yang masih percaya tentang ilmu santet gitu kan. Nah, itu metafisik namanya gitu ya. Namanya itu santet, terus dukun gitu kan. Nah, tapi kalau teologis itu yang orang yang masih menyembah dewa dewi, yang menyembah dewa, menyembah dewi, ya. Terus menyembah apa sih namanya, roh-roh laut gitu kan. Nah, itu teologis. Jadi bedanya di situ ya. Kalau teologis itu peradaban kuno, ya. Kalau misalnya metafisik itu orang-orang tradisional, ya, yang masih percaya terhadap kekuatan goib, ya, kayak dukun, santet dan lain-lain. Nah, sedangkan tahap positifis ini apa? Tahap positifis ini adalah masyarakat modern. Ya, masyarakat modern ini berarti dia apa? Dia percaya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi masyarakat ini di positifis udah nggak percaya sama hal-hal yang mistis, udah nggak percaya lagi hal-hal yang goib, tapi lebih kepada orang-orang yang percaya terhadap ilmu pengetahuan, ya, orang-orang yang berpikirnya logis gitu ya, serta berpikir logis gitu. Jadi itu ya, jadi kelima tokoh yang kita bahas di nomor 46. Pertama ada Max Weber, yaitu teori tindakan sosial, teori birokrasi. Nah, terus ada Emil Durkheim, yaitu teori struktural fungsional sama teori bunuh diri. Yang ketiga ada Karl Marx, yaitu teori konflik. Yang keempat ada Herbert Spencer, yaitu teori tentang masyarakat. Dan yang kelima ada Auguste Comte, yaitu teori perkembangan masyarakat, ya, yang terbagi dalam 3 tahap. Oke, nah berarti di sini kita bisa lihat ya, maka tokoh sosiologi yang mengkaji atau memiliki teori tentang bunuh diri adalah, nah berarti jawabannya yang mana dong? Yang B berarti ya. Emil Durkheim berarti jawabannya. Oke, benar. Nah, dari nomor 46, kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kakak ingin memperjelas saja ya. Jadi kalau misalnya nanti, ya kan kalian ini kan mau masuk ke kelas 12 nih, ya. Kalau misalnya nanti masuk kelas 12, berarti kan akan banyak
latihan-latihan soal SBMPTN, atau latihan-latihan soal tentang SIMAK UI. Nah, kebetulan kan yang kita bahas hari ini kan SIMAK UI ya. Nah, khusus untuk soal sosiologi, nah itu dia biasanya banyak soal-soal teori kayak begini nih. Ya, jadi memang sebetulnya hafalan ya. Sosiologi itu memang hafalan, apalagi soal yang seperti ini. Cuman gini ya, kalian jangan menghafal semuanya. Ya, artinya setiap teori yang ada nih yang barusan kakak kasih, ya teori-teori ini tuh kalian ingetin aja kata kuncinya. Ya, biasanya dalam satu teori itu ada kata kunci gitu. Ya, jadi kalau sosiologi itu apa sih teorinya itu? Nah, kita tadi nih misalnya teori struktural fungsional ya, atau teori birokrasi gitu kan. Nah, ini kan nama teorinya nih, teori birokrasi. Nah, kalau birokrasi, kalau kalian tahu arti birokrasi, pasti tahu birokrasi itu ngebahas tentang apa gitu. Jadi kalian harus apa sih namanya tahu arti dari birokrasi itu apa, maka kalian akan tahu isi dari teorinya apa gitu. Sama teori struktural fungsional. Struktural artinya apa sih? Struktur itu artinya kan nilai dan norma. Nah, fungsional artinya itu adalah menjalankan fungsi masing-masing. Nah, jadi teori-teori sosiologi itu memang dia isinya tuh nggak akan beda sama namanya. Gitu. Terus tadi teori konflik gitu kan. Teori konflik. Nah, berarti kalau konflik apa sih? Orang berantem gitu kan ya, orang ribut gitu. Ya udah, berarti kalau teori konflik ada dua kelompok atau dua orang yang berantem gitu. Jadi ingetinnya itu cara ingetin teorinya itu seperti itu aja. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut nih nomor 47? Kak, saya ingin bertanya, Ya, boleh, silakan. bedanya bunuh diri altruistik sama yang satu lagi, Kak, yang mirip itu yang harakiri sama Altruis. yang apa tuh teroris. Oh, Nah, ini itu ya. kan mirip, Kak. Oh, oke. Bedanya itu apa? Makasih, Kak. Oke, jadi oke, sama-sama. Nah, jadi di sini kakak jelasin ya. Ada bunuh diri altruistik, ada bunuh diri egoistik. Oke, bedanya apa? Nah, di sini sebenarnya beda ya. Harakiri sama prinsip teroris itu beda, gitu ya. Kita lihat di sini altruistik. Di sini kakak kasih penjelasan ya. Di sini tuh dia ya orang rela bunuh diri karena dia memiliki kelompok yang solid. Gitu. Katakanlah misalnya kamu misalnya punya punya geng, ya punya geng nih, ya kan. Nah, gengnya ini terus habis itu kalian tuh solid banget di dalam gengnya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ada satu orang yang sedih, semuanya ikut sedih. Nah, jadi ibaratnya itu seperti itu altruistik. Ya, jadi dalam satu geng ada yang satu yang sedih, semuanya ikut sedih. Berarti kalau kita tarik ke bunuh diri, berarti ada yang satu bunuh diri, semuanya bunuh diri. Itu altruistik. Oke. Nah, jadi artinya yang satu tersiksa, semuanya tersiksa gitu loh. Itu altruistik ya. Sama prinsip harakiri kan gitu juga. Ya, dia misalnya ditangkap sama musuhnya. Ya udah, mendingan gue lebih baik bunuh diri gitu kan, untuk menyelamatkan teman-temannya. Gitu. Nah, bedanya sama egoistik. Egoistik itu kan contohnya itu kan bunuh diri terorisme. Nah, jadi kakak tambahin ya di sini gak hanya teroris, artinya terorisme, terorisme. Nah, sekarang pertanyaannya gini ya, kalau misalnya terorisme, mereka itu kan suatu organisasi, ya suatu organisasi yang dicuci otaknya, gitu kan? Dia mereka ini adalah suatu organisasi yang otaknya itu dicuci untuk suatu kepentingan kelompok. Ya, misal contoh, ada kelompok A yang otaknya dicuci sama aliran sesat misalnya. Nah, terus dia disuruh tuh, kamu harus berjihad, gitu kan. Kamu harus berjihad, kamu harus melawan orang-orang kafir misalnya gitu. Kamu harus melawan orang-orang berdosa misalnya. Maka kamu harus bom bunuh diri. Nah, sekarang beda gak kira-kira altruistik sama egoistik? Beda. Altruistik, dia rela mati karena solidnya tinggi. Nah, sedangkan egoistik, dia bunuh diri karena punya tujuan tertentu. Nah, yang biasanya itu dia mendapatkan
suatu cuci otak ya, otaknya dicuci gitu untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi tujuan si atasannya atau pemimpinnya kayak gitu. Ya, jadi beda ya. Altruistik itu dari kesadaran diri, sedangkan egoistik itu disuruh biasanya. Nah, jadi intinya begitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Atau masih belum paham? Halo Kak, Ya, saya mau nanya. boleh. Kak kan dulu sempet tuh Kak ada kabar kalau ada satu cult agama gitu yang dimana akhir-akhirnya seluruh anggotanya ngelakuin bunuh diri. Kalau kayak gitu dia masuk altruistik atau egoistik? Oke, nah kita lihat dulu ya sebetulnya dia motif dari bunuh dirinya apa nih, gitu kan? Kalau misalnya biasanya kalau misalnya ada kakak juga sebenarnya sih aliran seperti itu. Jadi satu anggota bunuh diri, semuanya bunuh diri gitu. Nah, itu kita balik lagi, kita harus lihat motifnya seperti apa. Ya. Kalau misalnya dia motifnya untuk solitan ya, atau misalnya untuk kebersamaan grup gitu, untuk kebersamaan kelompok, maka dia masuknya altruistik. Ya, tapi kalau dia motifnya ya dia berjihad misalnya gitu kan, atau ingin memusnahkan ya, ingin memusnahkan orang dengan cara bom bunuh diri gitu. Nah, itu dia disebutnya bunuh diri egoistik gitu ya. Nah, banyak yang terjadi bunuh diri egoistik ya. Kayak dulu tuh misalnya kaum Nazi membantai Yahudi gitu kan. Nah, itu kan dia banyak tuh motif-motif yang motif bunuh diri tapi untuk menghancurkan suatu kelompok. Nah, itu kan termasuk bunuh diri egoistik tuh kalau yang Nazi terhadap Yahudi gitu. Ya, sama kayak orang-orang banyak orang berjihad untuk membunuh orang-orang berdosa. Nah, itu egois. Nah, tapi kalau yang tadi kamu bilang itu harusnya kalau dia motifnya untuk kebersamaan kelompok, masuknya altruistik. Begitu ya. Jadi perbedaannya di situ sebetulnya. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Berarti kalau egoistik, Iya boleh. kalau egoistik itu menghancurkan, melawan kelompok lain ya Kak? Ya, dia melawan kelompok lain dan dia punya tujuan tertentu itu. Tujuannya melawan kelompok lain kayak gitu. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Saya izin tanya Kak, Iya, boleh. tindakan sosial orientasi nilai itu kenapa dihubungkannya atau dikaitkannya dengan tindakan keagamaan Kak? Oke, ya. Kenapa tindakan sosial orientasi nilai itu dikaitkannya dengan tindakan keagamaan? Oke. Jadi sebenarnya gini sih, ya. Sebenarnya gini. Kalau misalnya kita ngomongin tindakan sosial orientasi nilai, itu dia lebih masuknya tindakan kemanusiaan sebetulnya ya. Jadi artinya gini, bagaimana kita menolong sesama manusia gitu. Nah, tapi ya, kemanusiaannya itu yang didasarkan atas keagamaan. Ya, misal contoh nih, yang seseorang memberikan sumbangan terhadap orang miskin. Nah, tapi ini sini sebenarnya belum selesai di sini ya, nggak selesai sampai di sini aja. Seorang memberikan sumbangan terhadap orang miskin, ya, yang bertujuan ya untuk beramal misalnya. Nah, itu masuknya orientasi nilai. Terus seseorang rajin beribadah itu masuknya orientasi nilai. Jadi artinya motif-motif tindakan atau suatu tindakan untuk menolong orang tapi berdasarkan agama. Nah, itu masuknya orientasi nilai. Nah, tapi nih, nanti kalian pasti agak rancu. Kalian agak rancu sama tindakan yang afektif. Nah, kalau yang efektif itu dia lebih ke tindakan kemanusiaan tapi enggak didasarkan atas prinsip-prinsip agama kayak gitu. Ya, kalau misalnya contoh, misalnya si A ya memberikan bantuan kepada si B karena si B habis kena bencana misalnya gitu. Nah, itu masuknya mana? Itu yang orientasi nilai atau yang afektif? Itu yang afektif. Karena si A membantu si B itu hanya sekedar kemanusiaan, tapi tidak didasarkan atas prinsip agama. Ya, kecuali gini, misalnya si A membantu si B yang sedang kesusahan.
Nah, si A berprinsip kalau membantu orang yang susah, maka dia mendapat pahala. Nah, itu yang mana? Itu orientasi nilai, gitu. Ya, jadi itu bedanya ya, orientasi nilai sama tindakan sosial afektif. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya melakukan sembelih, ya, sembelih hewan kurban gitu. Nah, sembelih hewan kurban untuk mendapatkan pahala, ya kan? Nah, berarti itu apa? Itu orientasi nilai. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang melakukan sembelih hewan kurban, gitu, bukan karena idul adha, tetapi dia hanya ingin membagikan kepada orang-orang miskin, gitu. Nah, itu masuknya apa? Afektif, karena dia itu apa sih namanya, memberi sesama manusia, tapi bukan didasarkan atas prinsip agama. Kayak gitu sih bedanya sebenarnya. Oke. Ada mungkin yang mau ditanyain, silakan. Udah, oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada yang ditanyain, kita lanjut aja berarti ya. Sekarang nomor 47. Oke ya, di sini kita lihat nomor 47 ini adalah materi tentang struktur masyarakat. Nah, jadi di sini materi tentang struktur. Struktur itu apa sih? Berarti kan kalau kita ngomongin struktur itu kan berarti susunan ya, susunan masyarakat. Kita lihat nomor 47. Masyarakat Indonesia diketahui memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Oke, jadi Indonesia ini punya 300 suku bangsa. Nah, terus ribuan adat istiadat yang berbeda serta berbagai agama dan kepercayaan. Hal-hal demikian disebut sebagai bentuk dari apa nih? Oke. Kita lihat dulu di sini. Struktur masyarakat. Nah, struktur masyarakat dalam sosiologi ya. Struktur masyarakat dalam sosiologi itu ada dua. Oke. Yang pertama ada struktur yang disebut diferensiasi sosial. Nah, yang kedua itu disebut stratifikasi sosial. Nah, kakak yakin sih kalian udah pernah belajar pasti ya, di kelas 11 itu udah pernah belajar antara diferensiasi sama stratifikasi. Bedanya apa? Nah, cara ingatnya gampang ya. Diferensiasi itu adalah struktur yang horizontal. Diferensiasi adalah struktur yang horizontal. Kalau garis horizontal berarti kan setara gitu ya. Artinya garisnya itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ke samping gitu bentuknya. Nah, sedangkan kalau yang stratifikasi itu adalah struktur masyarakat yang bentuknya itu vertikal. Nah, kalau vertikal berarti kan atas bawah ya, atas bawah. Bentuknya ke atas gitu. Nah, kita lihat sini contohnya. Diferensiasi, contohnya itu apa? Contohnya itu ada suku, ada agama, ada ras, gender, dan juga profesi. Nah, ini adalah struktur-struktur yang bentuknya itu setara. Artinya apa? Tidak ada yang di atas atau nggak ada yang di bawah. Suku, ya kita ngomongin suku. Suku itu setara gitu kan. Nggak ada suku yang di atas, nggak ada suku yang di bawah. Agama juga, agama semuanya setara di masyarakat. Nggak ada agama yang paling unggul, nggak ada yang agama yang paling bawah. Ras juga begitu, gender juga begitu, profesi juga. Kalau kita ngomongin profesi, profesinya itu, profesi di masyarakat itu sama, gitu. Tetapi yang membedakan apa? Nah, kita lihat di sini. Yang bedain itu adalah jabatan. Jabatan itu masuknya yang stratifikasi, yang vertikal. Penghasilan, nah itu masuknya yang vertikal. Kasta, ya kan? Kasta itu kan ada tingkatannya kan? Maka dia masuk yang stratifikasi. Pangkat juga, dia masuk yang stratifikasi. Kita lihat sini. Dalam stratifikasi sosial terdapat yang namanya spesialisasi. Maksudnya apa nih spesialisasi? Nah, maka setiap jabatan atau setiap pangkat mereka memiliki spesialisasinya masing-masing. Jadi, kenapa orang ada kok, ya, misalnya contoh ya, ada manajer. Ya, manajer sama buruh misalnya. Kenapa manajer berada di atas gitu, dan sedangkan buruhnya di bawah? Karena antara manajer sama buruh itu dia memiliki spesialisasi yang berbeda, gitu kan? Dia punya keahlian yang berbeda.
Nah, apalagi dari tingkat pendidikan juga dia berbeda, bisa. Ya, artinya apa? Biasanya pendidikan yang manajer lebih tinggi ya, daripada pekerja yang biasa, gitu kan? Nah, maka perlu ada yang namanya tingkatan. Kalau kita ngomongin kasta, kasta juga gitu kan, ada Brahmana, misalnya kasta orang Bali kan, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, itu kan dia kan tingkatan. Maka semakin tinggi tingkatannya, maka biasanya semakin istimewa. Gitu. Nah, kalau begitu, nomor 47 kita lihat. Kan ngomongin suku bangsa. Ya, suku bangsa, adat istiadat, agama. Maka, hal demikian itu disebut apa? Jawabannya yang mana kalau kayak gitu? Yang C, Kak. Diferensiasi berarti ya jawabannya. Yang diferensiasi, bukan yang stratifikasi. Oke ya. Nah, untuk nomor 47 ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut nih berarti. Kita lanjut sekarang nomor 48 ya sekarang. Oke, nomor 48 ini tipe soalnya beda lagi nih. Kalau tadi kan tipe soalnya kan pilihan ganda ya. Tapi untuk nomor 48 ini tipe soalnya sebab akibat. Ini cara ngerjainnya gimana? Nah, ini cara ngerjainnya itu ada keterangannya di bawah nih. Ya. Kalau misalnya pilihan jawaban yang A, berarti pernyataannya salah dan alasannya benar. Nah, jadi kalau yang atasnya salah, bawahnya benar, berarti jawabannya A di sini katanya. Ya. Terus keterangan yang kalau jawaban B, jika pernyataan benar, nah berarti yang atas benar, yang bawah benar, dan dua-duanya itu nyambung. Ya, ada hubungannya. Nah, berarti jawabannya B kalau kata di sini. Yang C, jika pernyataan benar dan alasan salah. Nah, jadi kalau yang atasnya benar, yang bawahnya salah, berarti C, gitu ya. Terus yang jawaban D apa tuh katanya? Kalau D itu jika pernyataan dan alasan salah. Nah, jadi kalau yang atas salah, yang bawah salah, maka jawabannya D. Gitu. Nah, terus yang E, jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan. Nah, kalau E, yang atasnya benar, yang bawahnya benar, tapi enggak berhubungan, maka jawabannya yang E, gitu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang sebab akibat agak berbeda nih, ya, berbeda. Kita harus melihat keterangan di bawahnya ini, gitu. Oke. Kita lihat sekarang nomor 48. Nomor 48 ini membahas tentang kerumunan sosial. Kerumunan gitu ya. Kita lihat soalnya nomor 48. Kelompok orang yang antri di pintu masuk taman mini pada hari libur nasional disebut sebagai kerumunan. Nah, kakak mau tanya dulu. Ya, pernyataan yang atas ini benar atau salah kira-kira? Benar, Kak. Benar, oke. Mungkin ada yang jawab benar, ada yang jawab salah ya. Itu beda-beda jawaban orang. Nah, tapi kita lihat di sini ya, orang yang ngantri. Ya, orang yang ngantri itu disebut kerumunan, benar ya. Jadi yang atas itu benar. Oke, yang atas itu benar. Ya. Terus yang bawah kita lihat. Kerumunan dapat terjadi di suatu lokasi meskipun orang-orang tersebut memiliki tujuan yang tidak sama. Kita lihat dulu. Kerumunan dapat terjadi di suatu lokasi meskipun orang-orang tersebut memiliki tujuan yang tidak sama. Oke, kira-kira menurut kalian yang bawah ini benar atau salah? Salah. Salah. Salah atau benar nih? Coba. Bener, tapi nggak ada hubungan yang atas. Oke. Benar. Nah, jadi kerumunan dapat terjadi di suatu lokasi meskipun orang-orang tersebut memiliki tujuan yang tidak sama. Artinya apa? Jadi ada kerumunan tapi tujuannya itu beda-beda. Ada yang kayak gitu. Ya, contohnya apa? Contoh kerumunan yang
apa sih namanya yang dia berkerumun tapi tujuannya itu beda-beda, apa misalnya? Contohnya itu misalnya itu adalah kerumunan yang ada di pasar malam misalnya. Nah kan dia pasti beda tuh tujuannya kemana, mau beli apa gitu kan, mau ngapain gitu. Atau misalnya lagi di apa sih namanya apa sih festival atau apa gitu kan. Nah dia kan beda-beda tuh pasti tujuannya tuh, ya kan. Nah maka yang atasnya benar, yang bawahnya benar. Tapi apa? Tapi dia tidak memiliki hubungan, gitu ya. Dia tidak memiliki hubungan antara yang atas sama yang bawah. Nah maka jawabannya yang mana tuh kalau kayak gitu? Yang E. Yang E ya, berarti ya. Oke, yang E. Maka jawabannya yang atas benar, yang bawah benar, tapi tidak memiliki hubungan. Oke, kita akan membahas perbedaannya kerumunan sosial sama kelompok sosial itu bedanya apa sih Kak? Nah, jadi kalian nggak boleh kebalik nih, ya, nggak boleh terbalik perbedaan antara kerumunan sama kelompok sosial. Kalau kerumunan, kerumunan itu adalah suatu kumpulan individu, ya, suatu kumpulan individu yang biasanya tidak memiliki tujuan yang sama. Nah, itu kerumunan sosial disebutnya. Serta tidak memiliki struktur yang jelas. Maksudnya struktur yang jelas apa? Kalau kerumunan, itu dia nggak ada ketua, nggak ada wakil, nggak ada bendahara, nggak ada sekretaris. Itu kerumunan. Ya. Jadi artinya dia sifatnya itu sementara gitu loh. Sementara atau disebut itu nggak tetap. Gitu. Itu kerumunan. Nah, sedangkan perbedaan sama kelompok sosial itu apa? Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki struktur jelas gitu. Serta hubungannya itu menetap. Itu ya. Itu perbedaan antara kerumunan sosial sama kelompok sosial. Begitu ya. Nah, dari kalian, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada Kak, aman-aman. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nomor 49. Nah. Oh iya, boleh. Silakan. Tanya. Kalau Boleh? kumpulan fans bola masuk kerumunan mana ya Kak? Masuk kelompok mana? Oke. Masuk sosial mana? Ya, oke. Jadi kalau misalnya fans bola gitu. Jadi kerumunan, kerumunan itu sebenarnya banyak jenisnya nih. Nah, kakak juga lupa nih belum nyampe. Oke, oh ya ada di sini ya di bawah ya. Nah, jadi ada jenis kerumunan sosial. Kerumunan sosial itu ada disebut spectator crowds, ada panic crowds, ada formal audience, ada immoral crowds, gitu kan. Terus ada inconvenient crowds, gitu. Nah, spectator crowds itu yang apa, gitu kan? Nah, jadi spectator crowds itu adalah kerumunan yang melihat suatu kejadian. Nah, melihat suatu kejadian itu contohnya apa? Misalnya melihat orang kecelakaan di jalan, misalnya. Itu disebut spectator crowds, gitu ya. Nah, terus ada lagi panic crowds. Panic crowds itu apa? Itu kerumunan karena ada gempa ya, atau kebakaran. Nah, biasanya itu ada kerumunan yang panik karena gempa, kebakaran. Nah, itu disebutnya panic crowds, gitu. Nah, terus ada lagi formal audience. Formal audience itu apa? Formal audience itu adalah kerumunan yang terfokus pada acara yang sama, gitu. Jadi kerumunan yang terfokus pada acara yang sama, gitu ya. Misalnya apa contohnya? Contohnya itu misalnya nonton bioskop, gitu kan. Terus habis itu apalagi namanya nonton bola juga ya, nonton bola di stadion termasuk.
Terus apa lagi? Misalnya lagi kumpulan orang yang sedang beribadah, misalnya kumpulan jamaah ibadah, misalnya itu disebut formal audience, oke? Nah, terus ada lagi immoral. Immoral cross itu adalah kerumunan yang tidak bermoral. Contoh misalnya tawuran, terus apalagi berkelahi ya, atau misalnya kerusuhan, ya, atau misalnya supporter apa sih namanya, ya fans bola gitu ya, fans bola yang berantem atau yang ribut gitu kan, itu dia termasuk juga yang immoral cross gitu ya. Jadi fans bola yang berantem, nah itu disebutnya juga dia immoral cross karena dia tidak bermoral atau rusuh gitu. Nah, ada lagi inconvenient crowd. Inconvenient crowd itu artinya adalah dia kerumunan yang tidak saling senang. Ya, contohnya kan misalnya tidak saling senang itu contohnya antrian, ya, kemacetan. Gitu. Itu disebut inconvenient crowds. Gitu. Oke. Nah, jadi itu tipe-tipe kerumunan sosial. Ada yang mau ditanyain? Silakan, boleh. Ada ya? Nah, jadi itu tipe-tipenya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sekarang nomor 49. Oke, nomor 49 ini tentang kelompok sosial. Kalau tadi kerumunan sosial, sekarang kita membahas kelompok sosial. Nomor 49. Kelompok orang yang memiliki kepentingan berbeda, namun melakukan upaya kolektif dengan berdemonstrasi di depan gedung DPR dapat disebut sebagai sebuah gerakan sosial. Sekarang pertanyaan kakak, pernyataan yang atas ini benar atau salah nih? Coba lihat. Ada yang mau menjawab? Kayaknya kerumunan ya, Kak. Nah, ini kerumunan atau kelompok gitu kan. Ini disebutnya kerumunan. Ya. Jadi kita lihat kelompok orang yang memiliki kepentingan berbeda namun melakukan upaya kolektif dengan berdemonstrasi di depan gedung DPR. Oke, kita lihat dulu nih. Kelompok orang memiliki kepentingan berbeda namun memiliki upaya kolektif dengan berdemonstrasi di depan gedung DPR dapat disebut sebagai sebuah gerakan sosial. Oke, jadi gini ya. Ini memang sebenarnya awalnya kerumunan ya. Awalnya kerumunan. Tapi masalahnya di sini ada upaya kolektif. Kalau ngomongin upaya kolektif, berarti dia biasanya yang awalnya tadinya nggak jelas nih strukturnya gitu. Yang awalnya nggak jelas strukturnya, terus habis itu dia bikin suatu struktur yang jelas gitu. Itu berarti upaya kolektif. Artinya yang tadinya struktur yang nggak jelas, bikin suatu struktur yang jelas, memiliki tujuan yang sama. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan gerakan sosial. Kayak gitu. Memang benar nih awalnya kerumunan. Tapi karena dia punya tujuan yang sama, kolektif itu kan artinya kan kebersamaan gitu kan. Karena dia memiliki tujuan yang sama, maka dia menjadi suatu kelompok sosial. Ya. Dia jadi menjadi suatu kelompok sosial yang memiliki gerakan sosial. Gitu. Nah, itu contoh nyatanya apa misalnya? Contoh nyatanya misalnya BEM gitu kan. Ada kalau misalnya di suatu mahasiswa itu ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, ya BEM seluruh Indonesia. Nah, BEM seluruh Indonesia itu disebut sebagai gerakan sosial, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini, ya awalnya dia kerumunan, nah tapi karena udah terbentuk upaya kolektif, maka mereka jadi bersatu, maka mereka strukturnya jadi jelas, kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya itu BEM SI. Ya, BEM seluruh Indonesia.
Nah, maka kita lihat lagi sini ya, kelompok orang yang memiliki kepentingan berbeda namun nggak penuh kolektif. Nah, maka yang atas benar jadinya. Yang tadinya dia kerumunan, ya dia punya upaya kolektif, maka menjadi gerakan sosial. Maka dia jadi demonstrasi gitu kan. Nah, jadi yang atas ini benar nih, ya, yang atas ini benar. Yang bawahnya kita lihat. Gerakan sosial merupakan tindak lanjut dari adanya kesadaran kolektif. Oke. Kayaknya tadi udah kakak sempat singgung tuh ya. Maka yang bawah benar atau salah? Benar. Benar, Kak. Benar ya. Yang bawahnya benar gitu. Maka yang atas sama yang bawah benar nih. Kira-kira nyambung atau enggak? Nyambung, Kak. Nyambung ya, nyambung. Benar. Berarti jawabannya itu yang B. yang mana? Yang B. Yang B ya. Oke. Yang B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, maka jangan sampai lupa tuh tadi yang kakak bilang ya. Jadi kalau misalnya awalnya kerumunan, nah terus bisa berubah menjadi upaya kolektif. Nah, upaya kolektif itu berarti dia bisa bikin kelompok sosial. Nah, bisa bikin kelompok sosial. Terus habis itu dia berubah menjadi gerakan sosial. Gitu. Contohnya apa? Contoh nyatanya itu BEM SI atau BEM seluruh Indonesia. Jadi awalnya kerumunan, dia rapat gitu kan, dia berdiskusi, ya bikin struktur kan biasanya kan ada ketuanya, ada ketua, ada wakil gitu. Akhirnya dia bikin gerakan sosial. Gitu. Jadi siklusnya seperti itu ya. Jadi ini disebutnya itu judulnya itu adalah siklus. Nah, siklus gerakan sosial. Oke, begitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kamu nanya, Ya boleh, silakan. emangnya kalau misalkan berdemonstrasi itu ini ya memiliki kepentingannya berbeda? Kalau misalnya berdemonstrasi, kepentingannya berbeda. Iya. Oh, oke. Oke, kita lihat di sini ya. Yang sebenarnya gini sih, yang kepentingan berbeda itu yang di awalnya, yang di kerumunan. Ya, yang di kerumunan itu sebenarnya awalnya kepentingannya berbeda gitu. Tapi kita lihat lagi kalimatnya di sini. Nah, awalnya memang sih benar nih. Sekelompok orang yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, ini sampai sini nih. Ya, sampai yang kepentingan berbeda, ini masih disebut kerumunan. Sampai sini masih disebut kerumunan. Ya, masih disebutnya kerumunan. Nah, tapi di sini kita lihat namun, nah ada namunnya, ya kan? Namun mereka melakukan upaya kolektif. Nah, akhirnya ketika mereka punya upaya kolektif, mereka berdemonstrasi. Nah, makanya tadi yang kakak bilang tadi, dia masuk ke siklus yang kedua. Upaya kolektif kan, dia masuk kayak siklus yang kelompok sosial. Maka kalau di sini berarti tujuannya udah sama, ya kan? Nah, tujuannya udah sama di sini nih, gitu. Nah, setelah tujuannya dia sama, maka dia siap untuk melakukan gerakan, gitu. Ya kan? Maka dia siap untuk melakukan perubahan. Nah, masuk di gerakan sosial. Nah, ini udah masuk ke pengen mengubah gitu. Ingin mengubah kondisi masyarakat gitu. Kayak dulu kan sejarahnya tahun 98 itu kan gerakan sosial dari beberapa mahasiswa kan. Nah, dia masuk di gerakan sosial. Nah, jadi sebenarnya yang tadi kamu tanya, dia udah berubah pas di demonstrasinya itu udah berubah menjadi kelompok sosial. Tapi memang di sininya dia masih yang kerumunan. Itu sih kira-kira penjelasannya. Paham ya? Paham. Oke, ada yang mau ditanyain? Lagi silakan. Boleh kalau ada yang mau ditanya lagi silakan. Nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjut di nomor 50 ya. Nomor 50 ini membahas mengenai perspektif sosiologi.
membahas perspektif sosiologi atau disebutnya teori sosiologi. Nah, kita lihat di sini. 50. Peran birokrasi dalam organisasi modern sangatlah penting. Oke. Yang atas, ini menurut kalian ini benar atau salah? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Peran birokrasi. Birokrasi tadi artinya apa? Birokrasi itu artinya tadi, ini ya yang tadi teori birokrasi itu yang di awal. Jadi struktur organisasi ya. Jadi artinya ada organisasi yang memiliki struktur, ya, memiliki pemimpin. Nah, sekarang kita lihat di nomor 50. Ya, dia bilang nih nomor 50, peran birokrasi berarti struktur daripada organisasi, ya. Struktur pemimpin dalam organisasi modern sangatlah penting. Nah, kira-kira organisasi modern ini penting nggak sih harus ada ketua gitu? Benar, Kak. Penting ya, berarti ya. Benar. Penting. Nah, jadi yang atas ini benar gitu ya. Nah, bawah kita lihat konsep birokrasi pertama kali dikemukakan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Jerman. Nah, tadi teori birokrasi itu, tadi teorinya siapa? Masih ingat nggak? Max Weber. Max Weber, Kak. Teorinya Max Weber. Oke. Max Weber, nah ini tuh sebenarnya pengetahuan yang apa ya, yang kalau misalnya kalian nggak tahu, ini nggak bakal bisa jawab, gitu ya. Nah, ini Max Weber dari mana? Max Weber itu dia berasal dari Jerman. Ya. Tokoh sosiologi yang berasal dari Jerman. Gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu juga nih ya, kayaknya kalau misalnya nggak tahu, ya bingung, nggak akan bisa jawab gitu. Oke, jadi Max Weber ya, Max Weber ini dia berasal dari Jerman ya. Jerman, Max Weber. Terus ada lagi Durkheim. Sama ya, Weber, Durkheim, Marx gitu dia sama. Nah yang beda itu dia kalau Herbert Spencer ini dari Amerika. Nah, Herbert Spencer ini Amerika. Dari Amerika dia ya. Belakang aja deh. Amerika. Terus kalau misalnya siapa sih? Ini Auguste Comte ya. Auguste Comte ini dia dari Prancis. Ya, Auguste Comte ini dia dari Prancis. Nah, ya. Ini memang pengetahuan umum ya kalau kayak gini ya. Spencer Amerika. Oke, begitu ya. Jadi kita lihat lagi, kita balik lagi ke nomor 50. Yang atasnya benar, dan yang keduanya itu birokrasi pertama kali ditemukan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Jerman. Itu betul juga ya, karena si Max Weber ini dia berasal dari Jerman. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, yang atasnya benar, yang bawahnya benar. Nyambung atau enggak? Nyambung nggak sih? Enggak ya? Nggak nyambung ya, karena yang atas itu dia ngomongin birokrasi penting gitu. Tapi birokrasi pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Jerman gitu. Apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya bawah sama yang atas gitu. Nah, maka yang atas benar, yang bawah benar, tapi nggak berhubungan. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Yang A ya, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain nomor 50? Silakan. Nggak ada ya. Jadi memang ini kan kita bahas kan soal simak ya. Memang soal simak kadang suka iseng kayak gini nih. Ya, artinya suka iseng itu maksudnya apa? Suka ditanya sosiolog dari Jerman siapa gitu. Nah, ini emang yang sulit banget nih. Ini termasuk soal yang sulit ya kalau menurut kakak ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian nggak tahu, ini nggak bakal bisa jawab.
gitu. Bisa aja kan yang atas benar, iya, yang bawah salah kali, bukan Jerman ya, atau dari mana gitu, bingung gitu kan. Makanya apalagi ini soal simak gitu kan, agak ribet juga gitu kan. Ya, sekarang kita lanjut nomor 51. Oke. Nomor 51 ini materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial kita lihat sekarang soalnya. 51. Suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan antara dua pihak yang bersengketa, meskipun setiap pihak berkeyakinan yang paling benar, disebut arbitrasi. Yang atas, ya, yang atas ini kita lihat. Ini adalah materi yang sebenarnya udah kalian pelajari di kelas 11 semester 2, ya, kalau kalian masih ingat. Sekarang kakak mau tes dulu nih, ya, mau ngetes dulu. Yang atas ini menurut kalian benar atau salah? Coba. Coba yang atas benar atau salah tuh? Salah. Kenapa salah? Harusnya konsiliasi, ya nggak sih? Konsiliasi atau apa? Coba ingat-ingat lagi. Peradilan ya. Di sini kata Adjudikasi. adjudikasi. Oke. Jadi kalau peradilan itu pengadilan ya, pengadilan itu harusnya pakai adjudikasi ya, bukan arbitrasi. Maka pernyataan yang atas itu salah. Oke, yang atas yang itu salah. Yang bawah kita lihat. Arbitrasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang selalu berhasil. Arbitrasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang selalu berhasil. Benar atau salah? Salah. Salah, ya. Salah, karena biasanya pasti penyelesaian konflik ya apapun caranya belum tentu berhasil gitu kan. Artinya pasti artinya ketika ada penyelesaian belum tentu bisa berhasil. Ya kan, peradilan aja, adjudikasi aja belum tentu berhasil gitu kan. Nah, jadi yang bawah salah gitu kan. Nah, kita lihat di sini ya, perbedaannya apa? Kita lihat dulu ya, kakak mau jelasin dulu nih, perbedaan mediasi, arbitrasi, konsiliasi itu bedanya apa? Kita lihat di sini ya. Itu namanya ya, materi ini namanya adalah akomodasi. Akomodasi itu artinya sama aja dengan penyelesaian konflik. Ya, jadi penyelesaian konflik itu nama lainnya itu adalah akomodasi disebutnya. Kita lihat, akomodasi ada 4 yang atas, ada 4 yang bawah. Nah, kenapa kakak pisahin nih antara 4 yang atas sama 4 yang bawah? 4 yang atas ini adalah penyelesaian konflik yang memakai pihak ketiga, gitu. Ya, jadi kakak jelasin di sini ya. Ini yang memakai pihak ketiga. Yang memakai pihak ketiga. Sedangkan kalau yang bawah ini tidak memakai pihak ketiga, gitu. Kan yang bawah ini tidak memakai pihak ketiga. Memakai pihak ketiga itu ada mediasi, ada arbitrasi, ada konsiliasi, sama adjudikasi. Nah, mediasi ini pihak ketiganya apa? Nah, mediasi pihak ketiga sebagai penasihat, ya, atau disebut itu pihak yang netral, gitu ya. Itu mediasi. Sedangkan arbitrasi itu adalah pihak ketiga sebagai pemberi keputusan, ya, pemberi keputusan yang mengikat, ya, antara kedua belah pihak. Contoh misalnya, ada si A sama si B berantem, dipanggil ke ruangan BK, gitu kan. Terus habis itu kalian nih A dan B, kalian diskors 10 hari misalnya. Udah, berarti ya ngasih keputusan mengikat. Nah, akhirnya kedua belah pihak itu tidak bisa protes. Nah, bisa sih sebenarnya protes, cuman keputusan mutlak itu ada di pihak ketiga. Sama kayak wasit ya, wasit kan juga kayak gitu kan. Misalnya ada 2 tim yang bertanding.
Kalau wasit udah bilang A, ya udah A gitu. Wasit bilang B, ya keputusannya B gitu. Apakah bisa ada protes? Bisa saja. Ya bisa saja itu keputusan yang tidak adil gitu kan. Bisa saja. Itu arbitrasi. Nah, terus konsiliasi. Nah, konsiliasi itu pihak ketiganya lembaga sosial. Pihak ketiga lembaga sosial yang mempertemukan dua pihak berkonflik gitu. Jadi kalau mediasi sama arbitrasi itu pihak ketiganya itu perorangan, sedangkan kalau konsiliasi itu pihak ketiganya itu lembaga sosial. Nah, jadi harus dibedain nih poinnya di sini nih. Yang ini lembaga sosial, yang ini pihak ketiganya pemberi keputusan, dan yang mediasi itu pihak ketiga itu penasihat gitu ya. Nah, sedangkan adjudikasi itu pihak ketiga siapa? Itu pengadilan. Itu adalah 4 cara yang memakai pihak ketiga. Sedangkan ada yang tidak memakai pihak ketiga. Jadi 2 orang yang berantem itu langsung 2 orang yang menyelesaikan. Pertama ada namanya koersi. Koersi itu artinya apa? Dengan cara paksaan atau kekerasan. Oke. Terus yang kedua ada namanya stalemate. Stalemate itu penyelesaiannya dengan cara kekuatan yang seimbang. Itu disebut stalemate. Jadi si A sama si B itu nggak ada yang mau ngalah. Ya, nggak ada yang mau ngalah, berantem terus. Akhirnya dua-duanya itu akhirnya capek sendiri gitu. Ya, dua-duanya capek sendiri. Nah, itu disebutnya stalemate. Gitu ya, seri. Ya, kekuatannya itu seimbang atau seri. Terus subjugation. Subjugation itu adalah bentuk dominasi. Bentuk dominasi itu disebutnya subjugation. Nah, contoh misalnya, contohnya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Nah, konflik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat kan nggak mau diatur nih, ya kan, batu gitu kan. Ya udahlah pemerintah ngeluarin kebijakan aja biar masyarakatnya diem gitu. Nah, itu disebut subjugation. Ya, konflik masyarakat sama pemerintah ngeluarin kebijakan, ya udah masyarakatnya diem. Nah, itu disebut bentuk dominasi, artinya subjugation. Terus ada lagi majority rule. Majority rule itu artinya keputusan mayoritas, ya, atau kita biasa kenal itu disebutnya voting, atau disebut pemilihan suara gitu. Nah, itu disebut majority rule. Oke ya. Nah, jadi itu cara-cara untuk penyelesaian konflik. Ada yang memakai pihak ketiga dan juga ada yang tidak memakai pihak ketiga. Kita lihat di nomor 51. Ya, nomor 51 tadi yang atasnya salah, yang bawahnya salah. Nah, berarti jawabannya yang mana? Coba kita lihat tuh, jawabannya yang mana tuh? Yang B ya, berarti ya, jawabannya ya. Maka jawaban itu yang B. Itu. Oke, dari nomor 51 ini, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Boleh. Boleh, silakan. Kalau ketua adat masuk ke penyelesaian konflik apa, Kak? Mediasi Yang atau mana? arbitrasi? Ketua adat. Yang apa? Oh, ketua adat. Mediasi Oke. atau ya. Ya, ketua adat itu masuknya mediasi atau arbitrasi. Nah, kalau misalnya ketua adat itu biasanya dia cenderung ke yang arbitrasi. Nah, kenapa? Karena kalau ketua adat itu, kalau ketua adat udah bilang A, maka orangnya itu akan nurut gitu kan. Nah, ini adalah bentuk yang ketua adat. Karena gini, kalau ketua adat itu kan biasanya orang yang ditakuti gitu ya. Orang yang ditakuti atau orang yang disegani biasa gitu kan. Karena dia biasanya itu lebih karismatik gitu atau lebih tegas gitu. Maka biasanya kalau ketua adat masuknya arbitrasi. Ya, tapi kalau misalnya lebih ke kayak temen gitu kan, sahabat atau misalnya apalagi ya, pokoknya orang-orang terdekat kita gitu, itu biasanya caranya mediasi.
Tapi bisa aja sih, bisa aja memungkinkan ketua adat itu bisa aja pakai mediasi. Ya, kalau misalnya dia nasehatin dan gak ngasih keputusan. Tapi mayoritas, ya ini kita balik lagi ngomongin mayoritas. Mayoritas ketua adat itu cenderungnya ke yang arbitrasi dibanding yang mediasi. Tapi semuanya balik lagi tergantung apa sih situasinya bagaimana gitu. Tapi mayoritas sih arbitrasi biasanya. Kayak gitu ya. Ada lagi Baik, yang mau terima kasih, Kak. ditanyain? Silakan. Ya, sama-sama. Ya, boleh. Yang dikonsiliasi itu yang lembaga sosial sebagai pihak ketiganya itu contohnya siapa ya, Kak? Atau apa gitu? Oke. Ya, jadi pihak ketiga maksudnya memper ya. Mempertemukan dua pihak berkonflik. Contohnya apa? Contohnya itu kalau kalian pernah dengar ada namanya Komnas HAM. Nah, Komnas HAM, terus ada lagi Lembaga Bantuan Hukum, kalau kalian pernah dengar tuh. Terus ada lagi namanya apa sih, Komnas Anak, kalau kalian pernah dengar ya. Komnas Anak dan Perempuan. Terus ada lagi namanya yang khusus untuk orang hilang, ada namanya Kontras. Ya banyak ya, jadi lembaga-lembaga yang sebetulnya dia apa sih, ada yang di bawah pemerintahan, ada juga yang non pemerintahan gitu ya, untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada di masyarakat, biasanya begitu. Nah itu jadi itu ya contoh lembaganya ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau mau nanya, Ya boleh. kalau yang subjugation itu maksudnya gimana? Kurang paham. Belum paham ya yang subjugation ya? Iya. Oke, nah jadi gini deh, subjugation itu dia kan artinya kan bentuk dominasi ya, bentuk dominasi kayak gini. Nah sekarang gini ya, contoh deh yang kita alami saat ini gitu ya, yang kita alami saat ini itu adalah terjadi yang namanya lonjakan kasus COVID. Ya, saat ini kita mengalami namanya lonjakan kasus COVID. Oke. Nah sekarang gini, itu kan masyarakat pasti ada yang pro dan kontra kan. Artinya gini, ada masyarakat yang percaya, gitu. Ada masyarakat yang nggak percaya gitu, terhadap COVID ini. Ada orang bilang, ini di COVID-COVID-in gitu. Ada juga orang bilang, ini beneran nih, kita harus jaga diri gitu, segala macam. Banyak pro kontranya kan. Nah tapi gini, gimana caranya pemerintah untuk menyelesaikan pro kontra itu gitu? Bagaimana caranya pemerintah untuk meredam masyarakat itu? Nah, caranya adalah pemerintah kan punya wewenang yang besar tuh, ya. Pemerintah sebagai pemimpin negara ya, selaku pemimpin negara, dia punya wewenang. Ya, wewenangnya. Nah, caranya gimana untuk meredam konflik itu? Pemerintah caranya adalah bikin kebijakan yang namanya PPKM. Ya, supaya apa? Supaya orang nggak bandel keluar segala macam gitu. Jadi orang nggak sembarangan keluar dari rumah. Makanya pemerintah bikin yang namanya kebijakan. Nah, jadi bentuk dominasinya itu adalah dominasi berupa kebijakan pada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat ini diem nih, gitu kan, diem di rumah, terus habis itu menghindari konflik, ya kan, menghindari segala macam pro dan kontra. Nah, maka dari itu orang ya, pemerintah yang punya kekuasaan, gitu, yang punya wewenang, maka dia bikin kebijakan. Nah, itu ya disebutnya adalah bentuk subjugation. Oke, subjugation itu yang buat apakah pemerintah doang? Iya, harus pemerintah. Karena yang punya dominasi itu dia. Nah, terus masyarakat bisa gak bikin subjugation? Nggak bisa, karena masyarakat kan nggak punya wewenang. Gitu, ya. Jadi itu bentuk subjugation namanya. Paham ya? Ya, jadi contoh dari subjugation cuma antara masyarakat sama pemerintah doang.
Ya, biasanya masyarakat sama pemerintah gitu ya. Atau juga misalnya sebenarnya selain masyarakat sama pemerintah ada juga sih, misalnya contoh pemimpin perusahaan sama eh, pekerjanya gitu kan, biar pekerjanya nggak banyak protes, dikasih kebijakan gitu kan, dikasih kebijakan biar nggak banyak protes sama pemimpinan, itu bisa juga disebut subjugation sebenarnya gitu. Nah, jadi tergantung situasinya. Nah, biasanya bentuk subjugation itu antara pemimpin atau antara orang yang punya kekuasaan sama orang yang nggak punya kekuasaan, kayak begitu biasanya. Tapi berarti bentuknya Paham ya? Iya. Nah, kenapa? Berarti bentuknya kebijakan. Iya, bisa bentuk kebijakan kayak gitu. Mayoritas bentuknya kebijakan. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa kita lanjut ya ke nomor 52. Oke, nomor 52 ini membahas tentang mobilitas sosial. Oke. Mobilitas sosial itu artinya apa sih? Mobile ya. Mobilitas itu artinya perpindahan. Jadi kalian jangan sampai lupa ya. Mobilitas itu artinya perpindahan sosial. Kita lihat di sini ya. Nomor 52. Mobilitas sosial vertikal intragenerasi. Oke, jadi mobilitas sosial vertikal intragenerasi hanya dapat terjadi untuk kenaikan status sosial. Oke, vertikal itu berarti kan atas bawah ya, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Nah, intragenerasi, apa itu yang disebut intragenerasi? Oke, intragenerasi itu ada di sini penjelasannya ya, di bawah. Intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh diri sendiri dan dialami oleh kakak sampai adiknya. Itu intragenerasi. Oke. Nah, kakak jelasin dulu ya, mobilitas antar generasi sama intragenerasi bedanya apa. Oke, di sini ada gambar. Ya. Di sini ada gambar segitiga sama bulat. Ya. Ada kakek, nenek, ibu, ayah, sama anak. Nah, ini cara ngeliatnya gimana, Kak? Nah, ini kalian ngelihatnya dari atas ke bawah. Gini ya, ngelihatnya itu dari atas ke bawah. Oke? Ngelihatnya dari atas ke bawah, berarti di sini kakek petani kecil, ayahnya pedagang kecil, anaknya pengusaha. Ya, jadi ada petani kecil, kakeknya, ayahnya pedagang kecil, terus anaknya pengusaha. Nah, tadi kakak bilang apa? Ngelihatnya dari atas ke bawah. Oke, ngelihatnya dari atas ke bawah. Nah, berarti kalau menurut kalian, ya, itu kira-kira dari segi apa namanya jabatannya ya, dari segi jabatan atau dari segi penghasilannya, dari kakek ke anak itu naik atau turun? Naik. Naik. Naik ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat gambar seperti ini sebelah kiri, ini disebutnya adalah antar generasi. Nah, antar generasi apa? Antar generasi naik. Gitu. Karena antar generasi itu melibatkan kakek, ayah, anak. Nah, maka contoh yang sebelah kiri ini disebut antar generasi naik. Nah, sedangkan antar generasi nggak cuma naik, ada juga antar generasi yang turun. Nah, kalau turun yang kayak gimana, Kak? Turun itu kebalikannya. Berarti apa? Kakek pengusaha, ayahnya petani kecil, ayahnya pedagang kecil, anaknya petani kecil. Nah, kalau itu baru yang antar generasi turun. Nah, tapi kalau contoh yang sebelah kiri ini adalah yang antar generasi naik, gitu ya. Itu yang antar generasi, oke? Nah, sedangkan yang intragenerasi apa? Nah, tadi kakak bilang, intragenerasi itu yang dialami oleh diri sendiri, ya, dan yang dialami oleh kakak sampai adiknya. Contoh misalnya gini, ya. Contohnya misalnya si A
si A, misalnya si A ya dulu menjadi guru. Nah, 2 tahun kemudian naik jabatan menjadi manajer. Nah, ini disebutnya intragenerasi. Intragenerasi apa? Intragenerasi naik. Nah, dulu dia menjadi guru, terus 2 tahun kemudian naik jabatan menjadi manajer. Berarti ini disebut intragenerasi naik. Nah, atau juga, ya contohnya gini, misalnya, ada anak pertama, misalnya dia sebagai pengusaha. Anak kedua, misalnya dia sebagai manajer. Misalnya ini contohnya pemilik perusahaan ya, gitu. Ya, anak kedua itu manajer. Nah, anak ketiganya itu pengangguran misalnya. Nah, kalau kasusnya kayak gini gimana nih? Ya, ini disebutnya apa? Nah, ini disebutnya adalah intragenerasi turun. Nah, intragenerasi turun. Kenapa disebut intragenerasi turun? Karena ya, dia itu dalam satu generasi yang sama. Satu generasi yang sama, tapi beda lahirnya duluan siapa gitu kan. Anak pertama pengusaha, anak kedua manajer, anak ketiga pengangguran. Kenapa disebut intragenerasi turun? Kenapa turun, Kak? Karena patokannya adalah anak ketiga. Gitu. Jadi kalau anak ketiganya lebih apa ya namanya? Lebih apa sih namanya? Lebih buruk lah ya gitu. Ya, lebih buruk daripada anak kedua sama anak pertama. Nah, maka itu intragenerasi turun. Gitu. Jadi intragenerasi ada dua jenis ya. Ada yang dialami oleh diri sendiri, ada juga yang dialami oleh anak pertama sampai anak ketiga. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu ke soalnya dulu ini ya, nomor 52 ya. Kita lihat di sini. Mobilitas sosial vertikal. Vertikal berarti atas bawah ya. Mobilitas sosial vertikal intragenerasi hanya dapat terjadi untuk kenaikan status sosial. Oke. Pertanyaannya, yang atas ini benar atau salah? Salah, Kak. Salah. Ya. Betul, salah ya. Kenapa salah? Karena harusnya vertikal itu bisa turun juga, gitu. Ya, bisa turun juga, enggak cuma naik. Maka yang atas salah. Yang bawah kita lihat. Mobilitas sosial intragenerasi terjadi antar dua generasi yang berbeda. Nah, ini benar atau salah? Salah. Salah, karena harusnya yang antar dua generasi berbeda antar generasi gitu ya. Nah, jadi yang ini salah. Oke, maka jawabannya salah-salah yang mana? Yang E. Yang E ya. Jika pernyataan dan alasannya salah. Oke. Nah, untuk nomor 52, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kak, saya mau nanya. Ya, boleh, silakan. Yang untuk intragenerasi itu, kalau misalnya 3 bersaudara, yang anak pertama itu jabatannya pemilik perusahaan, terus yang kedua pengangguran, yang ketiganya manajemen, itu gimana, Kak? Jadi termasuk naik atau turun? Oke, nah jadi dari naik gitu kan, terus yang keduanya turun gitu, terus ketiganya naik lagi. Oke, kalau misalnya begitu kejadiannya, lihat yang akhirnya gimana. Oke, lihat yang terakhirnya itu gimana. Gitu. Nah sekarang gini, ya misalnya anak pertama pengusaha, oke, anak keduanya pengangguran, terus anak ketiganya manajer, gitulah misalnya. Nah, sekarang kita lihat pengusaha sama manajer kan tinggian pengusaha atau pemilik perusahaan gitu. Maka patokannya itu yang ketiga. Yang ketiganya itu manajer kan. Nah, itu berarti masih di bawah pemilik perusahaan. Nah, berarti tetap itu disebutnya intragenerasi turun. Oke. Nah, tapi kalau kasus segini gimana? Misalnya contoh ya. Contoh misalnya anak pertama itu pemilik perusahaan misalnya, oke. Terus anak keduanya
anak keduanya pengangguran. Oke, kakak kasih contoh, misalnya anak keduanya pengangguran. Oke. Terus ya anak ketiganya pemilik perusahaan. Nah, gimana kalau kayak gini kasusnya nih gitu kan? Yang satu pemilik perusahaan, yang kedua pengangguran, yang ketiga pemilik perusahaan. Nah, sekarang gini, kan harusnya kita berpatokan pada anak ketiga. Oke, kan berpatokan pada anak ketiga. Nah, tapi gini, anak pertama sama anak ketiga setara nih. Ya kan, ini setara. Nah, kalau kayak gini kasusnya gimana? Nah, ini disebutnya adalah intragenerasi horizontal. Kenapa horizontal? Karena dia setara dengan anak yang pertama. Itu. Jadi anak pertama pemilik perusahaan, anak keduanya pengangguran, anak ketiganya pemilik perusahaan. Nah, itu berarti intragenerasi horizontal. Kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya tadi, ya tadi yang kamu tanya, anak pertama misalnya pemilik perusahaan gitu kan, anak kedua misalnya pengangguran gitu, anak ketiga misalnya manajer. Nah, kita kan tetap nih berpatokan di anak ketiga. Nah, kita tetap berpatokan di anak ketiga. Tapi ya manajer ini kan masih di bawahnya pemilik perusahaan. Nah, maka kayak gini tetap disebutnya intragenerasi turun. Oke, paham ya? Di sini ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada lagi yang mau ditanyain? Silakan, boleh. Kalau ada yang mau ditanyain. Kak, kalau anak pertamanya yang pengangguran gimana, Kak? Kenapa? Kalau anak pertamanya yang pengangguran, Nah, terus anak keduanya? anak keduanya pemilik perusahaan, anak ketiganya manajer. Sama aja atau beda, Kak? Oke, misalnya, berarti contohnya gini ya. Oke. Kita tulis dulu ya. Anak pertama, misalnya pengangguran. Terus anak kedua, tadi apa? Pemilik perusahaannya? Iya, Kak. Oke, terus anak ketiga itu dia manajer. Oke, sebenarnya kata kuncinya ya, kuncinya itu adalah lihat yang paling terakhirnya gimana gitu, ya kan? Lihat yang paling terakhirnya gimana. Nah, manajer. Oke. Nah, yang paling terakhir kan manajer nih. Oke. Terus habis itu kita lihat lagi yang anak pertama kan pengangguran. Nah, jadi sebetulnya itu perbandingan itu dari anak pertama ke anak yang ketiga. Gitu. Oke, anak pertama apa? Pengangguran. Anak ketiganya manajer. Ya, walaupun si anak ketiga masih di bawah yang kedua, tapi kalau ditarik dari anak pertama, maka naik dong harusnya kan. Nah, maka ini disebutnya intragenerasi naik. Kenapa? Karena anak ketiga yang dibandingkan dengan si anak pertama, gitu. Nah, jadi caranya begitu. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Bandingnya antara anak pertama sama yang ketiga gitu, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya, ini kalau 3 anak ya, kalau misalnya ada 7 anak ya beda lagi. Kalau ada 7 anak berarti anak pertama sama anak 7 gitu ya. Gitu. Pokoknya anak pertama sama anak terakhir gitu. Anak terakhir, betul. Anak pertama sama anak terakhir. Gitu. Kalau anaknya tunggal, paham ya? Apa? Kalau anaknya tunggal? Kalau anak tunggal berarti begini kasusnya. Kalau anak tunggal berarti ya udah kayak gini kan. Dia nggak ada intragenerasi ke kakak adiknya. Berarti dia kita tariknya ke yang antar generasi begitu. Oke ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi gak? Baik, Kak, terima kasih. Oke. Sekarang kan udah jam 3 ya. Jadi kita dijadwalkan dari 1:30 sampai jam 3. Ya, terakhir sih dari kakak ya. Ini kalian kan berarti naik kelas 12 ya? Ya benar ya? Iya nggak sih? Benar nggak sih? Benar ya. Nah, apa sih namanya
ini sebagai apa perkenalan dulu ya, maksudnya perkenalan soal-soal yang untuk masuk PTN tuh seperti apa gitu kan. Jadi artinya kalian harus tahu dulu nih soal-soal untuk ujian PTN itu seperti apa gitu. Karena ini soal SIMAK UI ya, soal SIMAK UI itu biasanya itu levelnya itu dia lebih tinggi atau lebih susah dibandingkan soal UTBK ya, UTBK SBMPTN. Nah, jadi perlu diingat sih maksudnya kalau dari soal sosiologi ya, kalau dari soal sosiologi sendiri itu memang pertama ya yang harus jadi catatan itu banyak soal-soal tentang teori sosiologi itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya banyak soal keluar tentang mobilitas nih yang kayak begini nih sering keluar juga. Terus yang ketiga yang harus diperhatiin lagi tuh yang soalnya itu kayak begini nih. Bentar. Soalnya itu mana ya? Oh ini yang apa sih? Yang penyelesaian masalah nih, yang penyelesaian konflik, yang akomodasi ini sering keluar juga nih. Oke. Nah jadi harus kalian perhatiin tuh ya soal-soal untuk masuk ke PTN harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Jangan sampai nanti kalian malah telat belajar gitu. Dan juga yang semoga nih yang belum daftar juga segera daftar langsung di bimbel SG karena nanti ketika kalian les di SG banyak tuh latihan-latihan soal tryout CBT gitu kan, tryout yang keadaannya tuh hampir-hampir mirip nanti pada saat UTBK gitu. Jadi yang udah daftar alhamdulillah, yang belum daftar segera daftar di bimbel SG gitu. Oke, gitu aja sih pesan dari kakak ya. Jangan sampai jangan sampai materi yang disampaikan tadi lupa nih. Jadi harus diingat. Semoga juga tadi kalian mencatat ya supaya nanti kalau ketemu soal-soal yang seperti ini di pertemuan berikutnya bisa lebih bisa jawab lagi atau misalnya lebih paham lagi. Oke, mungkin gitu aja ya. Terakhir ada yang mau ditanyain nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain terakhir boleh. Ada mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyain. Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin segitu aja ya. Cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau misalnya kurang maksimal dalam penyampaian ataupun masih ada beberapa yang belum paham. Mohon maaf sebesar-besarnya dan makasih juga untuk kalian yang udah interaktif, yang udah mau menjawab pertanyaan gitu. Kakak terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh.